Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apa yang sungguh-sungguh masih tinggal dan tidak tergeser dalam hidup kita ketika banyak hal berubah begitu cepat di era digital dan AI. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Jumat 2 Januari 2026. Sabda dan keterhubungan makna. Yesaya bab 40 ayat 8 menyatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat ini berakar pada tradisi kenabian Israel. Dalam bahasa Ibrani, teks ini antara lain menggunakan kata dabar. Kata dabar secara dasar berarti firman, namun juga peristiwa, tindakan, dan realitas yang bekerja. Firman Allah bukan sekadar bunyi, melainkan daya hidup yang mencipta dan menopang dinamika hidup manusia sepanjang zaman. Sementara itu, surat pertama Yohanes bab 2 ayat 20 menyebutkan, dan kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan itu kamu mengetahui segala sesuatu. Ayat ini berdialog dengan pengalaman gereja perdana. Dalam bahasa Yunani, teks ini antara lain memakai istilah logos. Kata logos berarti firman, akal budi ilahi, makna terdalam realitas. Ia menunjuk pada firman yang tinggal menerangi dan memberi orientasi hidup. Hari ini, kitab Yesaya dan surat pertama Yohanes menggemakan satu sama lain melalui kata dabar dalam bahasa Ibrani dan logos dalam bahasa Yunani. Mengawali tahun 2026, kita memulainya dengan keterkaitan dua kata yang sederhana dan mudah diingat ini, namun sangat fundamental. Kata Ibrani dabar diwartakan dan dihidupi dalam dinamika umat Israel mencapai pemenuhannya dalam logos, kata Yunani yang kini hidup di dalam komunitas umat beriman. Dengan kata lain, firman dahulu diucapkan dan dijanjikan kini berwujud nyata dalam firman yang hidup, yang menuntun, mengajar, dan menguatkan pribadi, keluarga, dan komunitas umat beriman. Itulah yang masih sungguh-sungguh tetap ada di tengah perubahan yang cepat ini. Letak tradisi suci dalam konteks ini
Kitab Yesaya berasal dari tradisi iman Israel yang telah dihidupi sejak abad ke-8 sebelum Masehi, jauh sebelum dirumuskan sebagai teks tertulis. Kitab Yesaya berkembang dan dituliskan dalam rentang waktu kurang lebih 740 sampai 500 sebelum Masehi, mencerminkan pengalaman iman Israel dari sebelum, selama, dan sesudah pembuangan. Inilah sebabnya kitab Yesaya sangat kaya secara teologis. Ia merekam bagaimana dabar Allah bekerja melintasi zaman, bukan hanya dalam satu momen sejarah. Sementara itu, surat pertama Yohanes yang ditulis sekitar abad pertama, tepatnya akhir-akhir abad pertama, lahir dari pergulatan gereja perdana dalam menjaga iman di tengah ajaran yang membingungkan. Ini menunjukkan bahwa sebelum sabda dituliskan, sabda sudah dihidupi oleh umat beriman terlebih dahulu. Sharing sebagai kesaksian hidup di era digital. Sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, saya menyaksikan langsung bagaimana dunia akademik terus berubah. Kurikulum diperbaharui, teknologi berkembang pesat, bahkan cara memahami kebenaran pun saat ini semakin kompleks. Namun, satu hal yang tetap relevan adalah integritas dan konsistensi. Saya melihat langsung bagaimana dosen senior dan dosen muda, para peneliti dan mahasiswi-mahasiswa yang bertahan bukan semata-mata karena paling cepat beradaptasi di era digital, melainkan karena terus belajar dan mau menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai dasar. Di era digital, mereka yang bertumbuh adalah mereka yang tidak reaktif, melainkan membiarkan dabar membentuk cara berpikir dan logos menuntun cara bertindak. Inilah kesaksian era digital. Firman yang dahulu hidup dalam era para nabi kini berbicara dengan satu suara dalam kehidupan orang-orang yang tetap setia pada panggilan hidup masing-masing, namun tetap rendah hati dan tidak reaktif dalam bermedia sosial. Refleksi tahun baru 2026 bukan hanya soal target baru, melainkan soal firman apa yang tinggal dalam diri kita masing-masing. Jika yang tinggal hanyalah ketakutan,
kita mudah goyah. Namun, jika yang tinggal adalah firman, kita tetap berdiri meski dunia berubah. Panduan praktis sehari-hari menghadapi perkembangan sangat cepat dunia digital dan AI. Hari ini kita diajak untuk pertama, tidak reaktif tetapi reflektif. 2. Terus belajar tanpa malu bertanya. 3. Cek dan recheck informasi, terutama di media sosial. 4. Menjaga integritas meski tidak viral. 4. Membiarkan firman tinggal bukan sekedar lewat. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini membantu perjalanan iman Anda, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan juga refleksi Anda di kolom komentar. Terima kasih telah setia menelusuri makna tersembunyi Alkitab. Salam sehat.